حي على الفلاح. Kepada yang sama kita muliakan, yang sama kita hormati, daripada ketua DKM Masjid Jami Babalur Al-Mukarram Al-Mukarram Al-Habib Fuad Idrus, wa mata'allahu bi hayati wa nafa'ana bi ulumi fid din wa dunya wal akhirah. Begitu juga di sini ada Dewan Pimpinan Pusat Quran Pembela Islam, yakni Al-Mukarram Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Haj Haris Ubaidillah. Beliau adalah bendahara daripada Dewan Pimpinan Pusat Quran Pembela Islam. Wa bi hayatihi wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Begitu juga kepada Al-Mukarram Al-Mukarram Al-Habib Thaha Idrus. Beliau adalah selaku lembaga dakwah front di tingkat wilayah Cianjur. Wa bi hayatihi wa nafa'ana bi ulumi fid din wa dunya wal akhirah. Begitu juga guru kita nanti akan memberikan ilmunya tentang bagaimana cara memandikan jenazah dan juga cara mengapainya. Al-Mukarram Ada'i ilallah Al-Habib Alwi Al-Idrus, wa mata'allahu bi hayati wa nafa'ana bi ulumi fid din wa dunya wal akhirah. Begitu juga salam penghormatan kepada jami'il muslimin wal muslimat, yang mudah-mudahan insyaallah antum semua berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai daripada pemaparan Al-Habib Alwi Al-Idrus, kita minta kepada Ustaz Haris Ubaidillah untuk memberikan sambutannya kepada beliau. Falyatafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segenap puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluhu. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita mengucapkan syukur kehadirat Allah bahwasanya saat ini kita bisa dikumpulkan oleh Allah untuk melaksanakan salah satu program yang diadakan oleh lembaga dakwah Front Pembela Islam. Dan kegiatan ini merupakan satu kegiatan yang menurut Al-Fakir cukup luar biasa, karena Rasulullah SAW pada saat berkumpul dengan sahabat-sahabatnya itu ada yang bertanya kepada baginda Rasul, Muslim apa yang paling afdal, yang paling utama? Beliau menjawab bahwasanya Muslim yang paling utama itu adalah Muslim yang paling baik akhlaknya. Kemudian bertanya lagi, lalu siapa Muslim yang paling cerdik? Siapa Muslim yang paling pintar? Rasulullah SAW menjawab bahwasanya umat Muslim, umat Islam yang paling pintar adalah orang yang senantiasa banyak mengingat mati dan mempersiapkan untuk kematiannya. Jadi dengan satu kegiatan ini kita berharap bahwa nanti kita ini termasuk umatnya Rasulullah SAW yang paling pintar, karena mempersiapkan kematian, dan itu merupakan satu peristiwa yang menjadikan kita orang-orang yang cerdas. Dengan kita banyak-banyak mengingat kematian, maka insya Allah kalau kita diberi amanat jabatan, kita akan tidak khianat. Kalau kita diberikan sebagai orang pedagang, maka kita akan berdagang dengan jujur. Nah, ini merupakan satu program yang luar biasa, bagaimana Front Pembela Islam mendidik laskar-laskarnya untuk tahu bagaimana muamalah, bagaimana tata cara mengurus jenazah, dan bagaimana cara untuk mempersiapkan kematian kita. Karena FPI ini jam terbang di bidang kemanusiaan itu sudah luar biasa. Dimulai dari Aceh, puluhan ribu mayat itu dievakuasi oleh laskar-laskar kita yang berjumlah 1000 orang lebih, datang ke Aceh mengevakuasi mazat, dan itu dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan syariat.
Nah, saat ini kita kumpul untuk mempelajari hal tersebut di bawah bimbingan guru kita bersama yang kita cintai, Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Habib Alwi Al-Idrus. Dan di sini juga banyak keberkahan di antara kita. Ada Habib Toha Al-Idrus, ada Habib Fuad Al-Idrus, ada Ustaz Muhammad Irfan, ada Ustaz Rahman, dan juga banyak para asatidz dan habaib yang hadir yang mungkin saya belum sebut namanya, namun tidak akan mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada beliau-beliau. Nah, kita kembali bahwasanya dengan adanya kegiatan ini, FPI membuktikan dirinya sebagai organisasi yang tidak saja fokus kepada amar ma'ruf nahi munkar dan hisbah, tapi FPI juga fokus pada pendidikan taklim dan kemanusiaan. Sebagai contoh, di FPI untuk wilayah nasional kita alhamdulillah setiap ada musibah bencana kebakaran, kebanjiran, gempa bumi, tsunami, dan semua musibah yang tidak membuat kita suka, itu alhamdulillah berdasarkan arahan dari imam besar kita yang meskipun jasad beliau ada di luar negeri, jasad beliau jauh dari kita, tapi hati beliau tetap terikat dengan kita umat Islam di Indonesia. Beliau dengan perintahnya memerintahkan kepada Hilal Merah Indonesia yang merupakan anak organisasi FPI untuk bisa membantu siapapun manusia yang terkena musibah bencana alam. Alhamdulillah. Kalau begini nggak ada tuh beritanya di TV, nggak ada beritanya di media-media mainstream. Tapi alhamdulillah dengan segala keterbatasan, FPI ternyata mampu melaksanakan perintah daripada imam besar untuk menjadi pelopor terdepan dalam membantu kemanusiaan. Dan alhamdulillah kita bersyukur hari ini kita dihadirkan satu muallim, satu guru yang betul-betul menguasai daripada bagaimana syariat kita untuk mengurus jenazah, mulai dari memandikan, mengafani, menguburkan, dan seterusnya. Dan insya Allah ilmu ini akan menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kiranya itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga ini menjadi satu amal ibadah yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq an-nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Wa nas'alullaha ta'ala an yarzuqana fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'atal malaikatil muqarrabin. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan senantiasa memberikan kita nikmat Islam dan nikmat iman, juga nikmat Allah salah satunya dikumpulkan kita kembali di tempat yang mulia ini, rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita selalu mendapat rahmat Allah, dan semoga pertemuan ini menjadi anugerah ampunan dosa dari segala dosa yang telah kita perbuat. Amin amin ya rabbal alamin. Pagi menjelang siang ini Al-Fakir diminta oleh Lembaga Dakwah Pembela Islam untuk memberikan pelatihan jenazah. Ya, pelatihan jenazah, maksudnya pelatihan pengurusan jenazah. Pelatihan pengurusan jenazah. Yang pertama itu karena diminta oleh Lembaga Dakwah baru satu-satunya yang minta. Satu-satunya selama Al-Fakir, alhamdulillah, mungkin dari tahun 2009, 10 tahun. Fakir sebelumnya harus perkenalan dulu. Tak kenal maka tak kenal maka tak sayang. Al-Fakir Alwi bin Mustafa bin Alwi Al-Idrus, tinggal di negara Halim Perdana Kusuma, gubernurnya Anies Baswedan. Alhamdulillah,
2009 awal kira-kira atau tengah sorry ya. Setelah itu kita ngambil ilmunya dan praktek soal jenazah pun langsung dari guru yang ada di kota tadi, yaitu Syekh Abdul Ghawi bin Ahmad Bafadol. Ya, ngambil silsilah tentang kepengurusan jenazah. Emang ada silsilahnya, ada, karena ini metode yang akan kita pakai, insya Allah, insya Allah ini metode sesuai apa yang di kitab-kitab fikih, apa yang ada dicantumkan oleh ulama-ulama fikih. Hanya saja ulama tarikh ini soal kepengurusan jenazah ini lebih perhatian, lebih detail, lebih mempraktekkan turun-menurun. Yang mana silsilah ini sampai ke para habaib yang ada di kota Tarif dan terus sampai ke Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Kenapa yang ada? Nah, makanya dapat istilah. Nih, kalau kita orang di kalangan habaib, berarti mandiin jenazah metode Tarif sebenarnya sih enggak, hakikatnya enggak. Apa yang ada di fikih sama. Kenapa? Karena ini metode apa yang dilakukan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ketika memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, turun-menurun tuh. Imam Ali punya murid, muridnya punya murid, muridnya punya anak, cucu, apa segala macam. Nah, itu silsilah Al-Ba'alawi. Nah, silsilah Al-Ba'alawi ini tentang pengurusan jenazah yang masih menjaga, yang masih megang, yang masih perhatian cuma orang-orang yang ada di kota Tarif. Adapun hadrah keseluruhan enggak begitu. Bukan berarti kita menafikan yang lain. Enggak dinafikan yang lain. Orang Hurairah bukan orang Sewon, berarti kalau kita dengar ya ada apa itu dari Sewon. Bukan enggak. Nah, yang megang benar-benar silsilah, yang megang benar-benar ini yang enggak ada di Tarif. Karena ini metode Al-Ba'alawi dibilang. Metode mengurusin jenazah Al-Ba'alawi yang sampai ke Imam Ali bin Abi Thalib. Apa emang beda? Nggak ada beda. Hanya saja udah banyak orang ninggalin. Orang udah nggak banyak yang nggak mau tahu. Banyak yang nggak mau tahu urusan jenazah. Karena apa? Karena sesuatu yang gimana nih? Ibaratnya nih, kasarnya kita nih di Indonesia nih, di Jakarta, kalau melihat orang yang lu ya amil, bener ya? Udah ada tuh sedikit, ya amil. Habis sih jika ngelihat amil nih, amil. Orang tuh berarti rasa kan, malesnya nyamain, males aja terus. Nah, turun-temurun tuh yang kayak begitu yang orang ada yang belajar. Tahun demi tahun, generasi demi generasi, semuanya belajar dan akhirnya lupa. Nah, yang ada orang-orang Tarif ini, kenapa mereka ngejaga jangan sampai hilang ini. Nah, Al-Faqir alhamdulillah ya, kita sampai Al-Faqir memandikan jenazah di kota Tarif selama 6 tahun. Seluruh mau apa, mau siapapun, alhamdulillah kita bersama guru kita Syekh Abdul Ghawi selalu berjuang. Siapa pun yang meninggal, alim, ulama, wali, orang pasar, orang biasa, kita semua yang meninggal. Dan sampai di sini, sampai hari ini Al-Faqir masih mandikan jenazah, tapi khusus Al-Habaib. Kenapa Habaib? Bukan karena khususin Habaib, minta maaf. Karena selain Habaib belum ada yang berikan. Nanti ini antum nih pada tahu sedikit demi sedikit, antum baca, antum lihat, antum pahamin benar-benar. Kalau nanti ada yang bisa antum memahami dengan cara ini, alhamdulillah. Karena orang kita banyak nganterin apa ini lama banget, apa ini? Karena amil-amilnya sekarang biasa 30 menit, 4 menit, ini bisa-bisa 1 jam setengah kita ngurusin jenazah. Karena seluruhnya sunnahnya sekecil apapun, karena dia mau kita tanggung, yang pertama tanggung jawab kita yang hidup, betul. Yang kedua ini umatnya Rasulullah SAW.
metode yang seperti ini yang masih dijaga. Memang kurang banyak yang kurang terima. Oleh sebab itu al-fakir bukan tabarruk itu cuma mandiin al-fakir, bukan begitu maksudnya. Karena gak diterima. Al-fakir udah coba 1, 2 orang tetangga gitu. Begitu. Lama hampir mencari. Begitu. Tetangga gimana? Kita tempat aneh diminta kalau nggak bisa. Kalau selain itu, kalau habaib tadi ini aneh adaptasi dengan habaib dimandiin dengan cara ini lebih dari 2 tahun. Adaptasi untuk dimandiin para habaib. Ini keluarnya nggak ada yang tahu. Anak jadi malam, alhamdulillah habaib pelan-pelan. Sekarang alhamdulillah, insya Allah satu Jakarta kalau diminta. Ya, seperti almarhum Mudir, seperti Ami Abdul Ghadir Al-Hawi, ya, Abdul Ghadir Al-Hawi, seperti Habib Syekh dengan Muhammad Neon, anak putranya Habib Neon meninggal waktu di Jakarta, Surabaya. Kita semua alhamdulillah. Kalau diminta, ada pun selain habaib aneh enggak, bukan aneh tutup pintu, bukan, karena kurang ada yang terima. Insya Allah berkahnya antum, nanti bisa langsung, ya, ada keluarga kah, ada orang-orang yang disayang yang meninggal, bisa jelas. Ya, jelas kira-kira. Ya, nah sekarang ada pun apa sih fadilahnya ngurusin jenazah? Apa sih fadilahnya? Apa keuntungannya? Apa ngurusin jenazah? Udah mati kan? Apa yang kita capek-capek? Ya udah biarin aja. Ya, dikatakan diriwayatkan oleh Imam Tabrani dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ghassala maitan, barang siapa yang memandikan jenazah, barang siapa yang memandikan mayit, wa katama alaih, dan diem, jangan kayak ceritain kemana-mana. Maksudnya ada apapun aibnya dia, ada apapun kejelekan itu mayit, katama alaih, diem. Wah, ada tato kan? Ya kan? Tatonya burung puyuh, ya burung puyuh. Mau tato apa? Bukan naga, burung puyuh. Tato burung puyuh, serem kan? Kita ketawa. Maksudnya dia minta, ini bercanda nih. Pagi menjelang sih, bercanda bukan ada. Ya, fakatama alaih, ghafarallahu lahu, ya, 40 kabirah. Allah ampunin dia, orang yang mandikan jenazah, dan dia diam. Kejelekan apapun mayat dia diam ketika mandiin, sampai keluar, sampai besok, sampai selamanya. Gak pernah diceritain apa, tapi kita ngeliat sendiri mayat. Enak, mayat apa sih mayat? Mayat ini manusia mau ilmunya kayak gimana, mau kedudukannya kayak gimana, kalau udah jadi mayat pasti ada kekurangan. Entah namanya nanah keluar, orang tua, darah gak berhenti, kita gak tahu. Nah, ghasalah maitan kata Rasulullah. Kadang siapa yang mandikan jenazah, kata ma'alih, diam, simpen, bungkam, jangan kayak cerita-cerita yang lain. Ghafarallahu lahu 40 kabirah. Allah ampunin dosa 40 dosa besar. Allah ampunin buat dia dosa 40 dosa besar. Allah ampunin. Insyaallah. Tapi ingat, selalu pakai kain dan jangan sampai telanjang. Jangan sampai kesing. Nah, nyiramnya dari bawah. Kain kita angkat sedikit. Nah. Terus kita si Amil pindah ke sana. Coba antum pegang. Siram pertama. Balik lagi nggak ke kepala? Nggak perlu. Nggak perlu ke kepala. Kepala udah sekali aja. Kalau dalam bukan pertama kali sekali. Langsung ke tangan kiri. Siram aja. Sampai ketek juga. Mandi juga. Taruh lagi. Belum mandi. Dari pagi belum mandi. Tapi ingat dari bawah kah? Kain batik. Oke, siram dari sana. Ini ambil di sana ya. Saya cuma ngambil doang. Sudah. Yang bantu 2 orang sebelah situ. Karena kita sekarang mau siram belakang kanan.
Ingat, setiap nyiram pertama kepala sampai leher, semua muka apa segala macam. Ambil mulai lagi dari kepala sampai leher, tangan kanan dari jari kita mulai sampai ketek, depan kanan sampai kaki, pindah ke tangan kiri sampai ketek, depan kiri sampai kaki. Ya, habis untuk belakangnya 2 orang bantu si A. Amin. Kalau mau bantu, kita sekarang mau ngebasuh belakang kanan. Belakang kanan berarti kaki kanan kita naikin dulu sedikit. Naik dong. Nah, naikin sedikit. Nah, kain batik atau kain apapun, jangan lihat. Ayo sekarang. Kalau yang miringin di sini yang bantu, dan tangan kanan di belakang kepala, tangan kiri di sini. Yang ini di pinggang sama di dengkul. Miringin, nanti diem aja. Iya, balik. Malingnya di situ. Ya. Ini tadi saya bilang kainnya dilebihin. Kenapa ya? Khawatir ini kan aurat nih. Kalau kita nggak lebihin bakal kesingkap nih aurat. Lebihin sedikit. Siram deh. Oh. Bersihin kuku, bersihin kuku kaki sama kuku tangan sama kuku kaki. Bersihinnya caranya gimana? Metode seperti kita gunting kuku sunnahnya. Sunnah gunting kuku yang diajarkan oleh syariat, ya, entah kaki entah tangan sama. Dimulai dari mana? Kelingking kanan. Bersihin nih, kelingking kanan, jari tengah kanan, jempol. Jari manis kanan, telunjuk kanan. Ini kalau kanan. Kalau kiri, jempol, jari tengah, kelingking, telunjuk, jari manis. Seperti kita gunting kuku. علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه